Ini adalah penggabungan dua tarian dari rakyat Papua, yaitu tari Yosim dan tari Pacar. Yosim adalah tarian yang mirip dari dansa barat. Tari ini berasal dari Sari, kabupaten di pesisir utara Papua. Sementara Pancar adalah tari yang berkembang di pengukuhan pengurus YAPIS cabang Kabupaten Kerong oleh Ketua Umum YAPIS Pusat di Tanah Papua yang diwakili oleh Sekretaris Umum YAPIS Pusat di Tanah Papua. Kepada beliau disilakan. Hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Shalom. Sebagai umat ciptaan Tuhan, sekali lagi saya ingin mengajak kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan begitu baik dan mencintai umatnya, mencintai ciptaannya, sehingga kita semua sehat, kita kuat, dan dalam tuntunan dan bimbingan Tuhan kita semua ada di tempat ini. Dalam suatu peristiwa penting bagi keluarga besar YAPIS Papua di negeri Tamai Satu Pasir, di mana hari ini kita menyaksikan Sekretaris Umum atas nama Ketua Umum Pusat YAPIS di Tanah Papua telah memberikan amanah agung, telah memberikan tugas mulia, telah memberikan arahan dan petunjuk tadi dalam pelantikan ini, sehingga ada bekal dan petunjuk untuk YAPIS, ada juga legitimasi untuk YAPIS Kerong, ada legalitas YAPIS Kerong untuk pengurus yang baru melaksanakan tugas-tugas organisasi, tugas-tugas kelembagaan, terutama membangun pendidikan berbasis Islam di Tanah Kerong. Kita semua bersyukur karena YAPIS merupakan salah satu aset penting bagi kepeloporan pendidikan di Tanah Papua. Kita beri aplaus untuk YAPIS. YAPIS menjadi salah satu pelopor penting dalam pengembangan pendidikan selama beberapa dekade ini, sehingga kita tidak bisa menutup mata dengan eksistensi dan kehadiran YAPIS bagi masyarakat Papua. Kita harus membuka dua mata dan dua telinga serta hati kita untuk memberikan dukungan yang konkret, sekali lagi dukungan yang konkret untuk YAPIS. Kehadiran saya hari ini adalah salah satu bentuk dukungan konkret kepada YAPIS di Tanah Papua. Kesempatan ini saya ingin memberi apresiasi yang tinggi atas nama pemerintah Kabupaten Kerong dan seluruh masyarakat Kerong atas dedikasi pelayanan pendidikan, kefiliran, kepeloporan pendidikan. Sepanjang kehadiran YAPIS telah memberikan kontribusi besar bagi pendidikan di Kabupaten Kerong. Terima kasih banyak. Kiranya kontribusi itu tidak berhenti sampai di situ, tapi harus terus dikembangkan, ditingkatkan dalam karya-karya yang lebih besar, karya-karya yang lebih luas, karya-karya yang lebih nyata dalam menyiapkan generasi emas Papua, generasi yang akan bersaing dengan bangsa-bangsa lain, generasi yang tidak hanya bersaing dengan anak-anak Papua, tapi generasi yang bersaing dengan bangsa-bangsa di Asia, generasi yang bersaing dengan bangsa-bangsa di Pasifik, bangsa-bangsa di Eropa. Karena itu tantangan pendidikan hari ini tidak sesederhana tantangan pendidikan di masa lalu. Maka saya harapkan YAPIS terus melakukan inovasi, YAPIS melakukan karya-karya sesuai dengan perkembangan zaman, mendesain kurikulum yang benar-benar kontekstual tapi juga adaptif dan progresif dengan kemajuan teknologi dan informasi. YAPIS harus berdiri paling depan mempelopori inovasi kemajuan pendidikan di tanah Papua.
yang bernafaskan Islam, yang berbudaya Islam, dan berbudaya Papua. Sekali lagi, yang bernafaskan Islam, yang berbudaya Islam, tapi berbudaya Papua. Ini penting. Juga harapan yang sama untuk ketiga yayasan atau beberapa yayasan lain untuk terus melakukan inovasi. Ada YPK, YPPK, lakukan inovasi kreativitas. Tanpa itu kita akan tertinggal di belakang dan kita tidak bisa melahirkan generasi emas Papua. Bapak Ibu sekalian, pendidikan atau education is a powerful weapon. Do you understand? Ya, jadi pendidikan adalah sebuah senjata yang maha dahsyat yang bisa merubah nasib sebuah bangsa. Pertama, pendidikan akan menjadi kekuatan untuk merubah nasib seseorang. Orang yang berpendidikan tentu hidupnya akan lebih baik dari yang kurang berpendidikan. Karena apa? Pendidikan begitu penting karena pendidikan akan merubah nasib seseorang dan dia juga bisa memberi dampak kepada orang-orang sekitar. Setuju? Ada juga peribahasa atau kata-kata lain bahwa pendidikan adalah boarding pass untuk memasuki kehidupan modern. Bapak boleh punya tiket, adik boleh punya tiket, tapi tidak punya boarding pass. Boarding pass itu menandakan Anda punya kursi, Anda punya seat untuk Anda duduk di sini. Anda ada dalam daftar manifest masyarakat modern. Jadi boarding pass hanya bisa satu-satunya resep untuk memasuki dunia modern yang kompetitif. The only remedy, the only way is education. Satu-satunya resep. Maka hari ini kehadiran saya itu mau kasih tahu itu kepada kita. Kalau kita tidak keroyok pendidikan baik-baik di Indonesia, di tanah Papua, kita akan tertinggal dari bangsa lain. Main bola juga pakai otak. Main bola kalah terus kita. Karena memang main bola itu butuh juga ilmu untuk mengalahkan tim lawan. Sport science namanya. Itu ada education di situ. Ada pendidikan. Pelatih punya pendidikan, official punya pendidikan. Jadi di mana-mana education is needed, dibutuhkan. Pendidikan dibutuhkan di mana-mana, everywhere. Di mana saja kita butuhkan pendidikan. Bapak Ibu sekalian, saya jauh-jauh kuliah di Australia. 3 tahun saya di Australia ya. Dapat ilmu dari Australia. Dan itu yang saya mau kasih tahu ke generasi muda, kepada kita semua. Pelaku kepentingan di bidang pendidikan. Kita sudah tertinggal jauh dari bangsa lain. Ingat itu, jangan berkelahi terus. Stop itu berkelahi, stop itu segala macam yang menjatuhkan martabat bangsa Indonesia ini, berhenti. Kita sudah terlalu tertinggal. Karena kita sibuk dengan hal-hal yang memecah belah, melemahkan kita. Sampai sibuk untuk bersaing, berkompetisi dengan bangsa lain. Lalu bangsa lain melihat kita dengan sebelah mata, menertawain kita diam-diam, memaki-maki kita bahkan lebih dari itu. Karena kita bangsa Indonesia sibuknya, kita suka yang untuk memecah belah. Kita sibuk dengan hal-hal yang melemahkan kita. Lalu kita lupa untuk memberikan bobot, memberikan dukungan satu sama lain untuk membangun kekuatan besar. Musuh kita hari ini adalah ekonomi bangsa-bangsa lain. Kita bersaing, berperang hari ini di bidang ekonomi, di bidang pendidikan dan teknologi. Jadi kita siapkan generasi muda yang berakhlak, yang memiliki spiritualitas, memiliki sikap mental moral yang baik. Jangan sampai jadi sarjana dari pendidikan yang berbasis keagamaan, masuk kerja, ditegur sama bos langsung lari gitu. Baru dapat 1
teguran sudah pergi tinggalkan kantor. Hari ini banyak sekali anak-anak muda kita yang jadi sarjana tapi bermental kerupuk. Hati-hati. Hati-hati. Begitu dihantam badai sedikit langsung jatuh. Nangis-nangis. Hati-hati. Harus menyiapkan generasi tangguh. Generasi yang benar-benar menyandarkan diri pada kekuatan iman, akhlak, dan moral. Harapan untuk mereka berdiri di tengah badai, tetap maju, beradaptasi di setiap aspek kehidupan termasuk dunia kerja. Hari ini banyak sarjana jadi pengangguran. Universitas, sekolah-sekolah mencetak banyak pengangguran di tengah masyarakat karena mereka sangat rapuh dan tidak bisa tangguh menghadapi segala macam persyaratan untuk masuk ke dalam dunia kerja. Keahlian itu penting. Ilmu pengetahuan keahlian harus didesain di dalam kurikulum. Guru-guru, saya ingatkan, guru-guru zaman dulu dengan zaman sekarang kenapa berubah? Kenapa guru-guru sekarang lebih banyak aktif di media sosial padahal tidak pernah masuk sekolah? Ya, ketua PGRI. Guru-guru berhenti di media sosial. Lihat itu anak-anakmu di sekolah-sekolah sini. Tepuk tangan dulu. Guru-guru jadi tukang manggi dulu di media sosial. Berhenti. Saya ketua dewan apa tadi? Jadi tunjuk pembina ya, Yapis. Ketua dewan penasihat Yapis bicara, ini stop. Berhenti. Guru kincing apa itu? Murid kincing apa? Hati-hati. Hati-hati. Ingarso sang tulodo. Ya, saya bilang sang. Jadi kasih contoh itu. Kalau guru-guru tukang maki di Facebook, di WA, muridnya menjadi apa? Saya itu ingin sekali, ya. Saya ingin sekali media sosial itu tidak merubah karakter orang Kerong. Tidak boleh. Media sosial jangan buat orang Kerong jadi tukang maki di situ. Di Facebook menyebarkan berita hoax dan macam-macam. Kita bina generasi kita menjadi generasi yang tangguh, ya, ikhlas tadi, integritas apa lagi. Itu berat, saya bilang sama ketua Pak Sekretaris, ikhlas itu berat ya. Karena dalam tindakan, ikhlas tidak bisa dalam kata-kata. Ikhlas itu dalam tindakan. Saya kalau mau ke Jakarta, saya hari ini ada di Jakarta, semua kepala daerah dari sana. Kemarin begitu undangan Kemendagri datang, saya bilang Pak Sekda, di mana Yapis? Iya Bapak harus hadir, Bapak ini kasihan Yapis. Oh ya sudah, Forkopimda yang lain silakan berangkat, saya tetap hadir di Yapis. Karena saya lebih dibutuhkan Yapis hadir hari ini. Saya tahu itu. Karena pelantikan ini ditunda kesekian kali. SK-nya dari Juli tadi saya dengar. Pelantiknya ini lompat tahun. Lompat tahun. Saya merasa sebenarnya sedikit terganggu. Ya, dari 2022 lompatnya jauh sekali. Ya. Iya, itu artinya bahwa ada waktu yang terbuang begitu saja. Lalu kita ini sibuk bikin apa begitu? Hah? Kita sibuk bikin apa? Sehingga kalau bupati lagi tidak hadir, terus bupati sibuk bikin apa begitu? Jadi hati-hati dengan kesibukan kita. Banyak
kesibukan, tapi kita harus list of priority. Ya? Harus ada daftar prioritas. Saya hadir di Jakarta lebih diperlukan hadir di Jakarta atau hadir di Yapis? Guru-guru, di pundak Bapak Ibu guru itu nasib bangsa ini ada di sana. Jadi tolong, guru-guru ini harus betul-betul lebih disiplin. Apa yang menjadi tanggung jawab kami? Kita sedang membenahi pendidikan hari ini. Kalau Yapis butuh guru, saya sudah jamin guru kita akan kasih. Baik P3K maupun PNS. Saya sudah taken 114. Saya sudah lihat ya berapa nanti saya tambah lagi ke Yapis. 114 tahun ini. Bulan ini saya serahkan SK P3K. Tahun ini juga hampir berapa Pak Kadis? 110. Kita buka lagi 110 tahun ini. 1000 pegawai itu di luar PNS ya. 1000 pegawai saya akan umumkan di bulan ini juga. Nanti ada guru-guru juga yang kita akan turunkan ke Yapis. YPK dan YPK. 1000 PNS sudah saya umumkan. Kuota Kerong 1000. Dan Kerong memenuhi 1000 dan dinyatakan memenuhi syarat oleh Kemenpan RI. Tinggal saya umumkan, mereka tes, setelah itu saya akan jadi PNS. 80-90% anak Kerong lahir besar Kerong. Pasti anak Bapak Ibu ada sih. Sebentar lagi saya umumkan. Ini lama lagi, sekitar 1 minggu saya sudah umumkan. Saya akan angkat lagi yang per 500 PNS tahun ini. Itu di luar 1000 yang tadi. Dan angkat P3K tadi 110. Semua saya lakukan untuk kesejahteraan masyarakat Kerong, kesejahteraan masyarakat di atas segala macam. Nanti saya lakukan itu. Saya sudah anggarkan di APBD gaji untuk mereka. Saya sudah tanda tangan surat pertanggungjawaban mutlak. Bupati siap menggaji. Sudah kirim semua ke Jakarta. Kita tidak mau orang Kerong menangis kabupaten ini menjadi milik orang lain. Saya tidak mau. Kerong harus merasakan kehadiran Kabupaten Kerong untuk orang Kerong. Itu yang sedang saya benahi 2 tahun terakhir. Jalan-jalan mulai saya aspal ini. Dengan uang yang ada tidak sampai 1 triliun, 800 miliar saya mulai aspal sejak tahun lalu. Jalan-jalan saya akan aspal sampai 2024. Aspal semua. Dalam waktu dekat saya akan bagi beberapa paket untuk petani dan lain-lain di wilayah Sekanto ya. Tapi hari ini saya mau jelaskan apa yang saya kasih untuk Yapis Kerong dan untuk masyarakat Islam Kabupaten Kerong. Ada ketua MUI. Tahun lalu saya kasih safari Ramadan untuk umat Muslim 2 miliar tahun lalu. Tahun ini saya kasih 2,5 miliar untuk masyarakat Islam Kabupaten Kerong. Festival Kasidah sudah saya anggarkan 250 juta. Silakan dalam waktu dekat silakan dibuat festival Kasidah. Umroh tokoh-tokoh Islam dalam waktu dekat akan dikirim ke Mekah, ke Madinah. Silakan. Nama-namanya sudah dikirim ke meja saya, tapi saya lagi verifikasi. Ya. Apalagi untuk Yapis alat marching band sudah saya siapkan. Ya, saya permintaan. Cuma saya tanya kok mintanya cuma marching band. Sabar dulu sabar. Ya. Di sekolah untuk Yapis Kerong tahun ini saya kasih 1 unit untuk Yapis Kerong. Bantuan hibah untuk Yapis, bantuan dana hibah untuk Yapis 250 juta. Nanti kita tinggal proses NPHD.
tanda tangan NPHD, silakan pengurus. 250 juta tahun ini dipakai baik untuk operasional YAPIS. Ya. Tahun depan kalau bagus, tahun depan kita tambah. Laptop 10 unit untuk YAPIS. Formasi P3K kita akan fokuskan ke yayasan pendidikan Islam, yayasan pendidikan Kristen dan Katolik. Dikhususkan kita perkuat yayasan ketiga yayasan ini, perkuat mereka. Guru-guru yang banyak PNS saya akan kirim ke YAPIS, ke YPK dan PPK. Tidak numpuk di sekolah negeri, ya, tidak numpuk di situ. Kita kirim, khususnya guru-guru mata pelajaran yang sangat diperlukan, bahasa Inggris, matematika, IPA. Kita kirim, segera diproses. Jangan guru banyak menumpuk lalu tidak pernah ke sekolah. Saya sudah perintahkan di Februari besok, semua guru yang tidak pernah hadir, setiap guru yang tidak pernah hadir, gajinya mulai kita stop di Februari. Ya, kasih tahu ini. Jadi guru-guru yang tidak pernah hadir di sekolah mulai Februari, gajinya sudah kita stop. Saya juga menginginkan ada pelatihan bagi guru-guru, ya, pelatihan atau training. PGRI bikin pelatihan training untuk peningkatan kapasitas guru. Segera dibuat. Tahun ini harus ada pelatihan bagi guru-guru. Saya pikir itu dulu kan? Ya? Bagaimana? Apa lagi kira-kira? Lab di sini. Kepala sekolah RK-nya sudah final belum? Di pergeseran bisa, lab 1. Bisa. Oke, 1 lab untuk YAPIS masuk lab 1. Ya. Jangan lupa, langsung tulis di situ. Motor dinas, Pak. Butuh motor berapa guru YAPIS? Minggu depan saya kasih 1 dulu untuk YAPIS motor. Ini ada tinggal 2 motor, tinggal 2, jadi YAPIS 1. Ya, YAPIS dapat 1 ya, operasional. Kampung kita juga dikasih, Pak. Hari yang bikin agenda sendiri dengan bupati. Ya, semua profesi guru bikin satu agenda undang bupati dalam waktu dekat, segera. Segera. Apa yang guru-guru mau buat untuk Kerong? Silakan. Kita bikin, ini RK belum final. Segera. Kalau RK sudah final, Bapak Ibu tunggu perubahan nanti. Jadi masih bisa pergeseran kita masukkan. Ini saya sudah perintah di 1 lab untuk YAPIS. Ini kepala sekolah udah pusing, sudah catat. Dulu kepala sekolah ini. Kepala sekolah saya. Yang saya sudah ngomong jangan di ini. Jadi itu dua mantan. Satu pernah wakil kepala sekolah, satu kepala sekolah YAPIS, itu duduk berdekatan. Ya, Pak Rasdi itu warga YAPIS, saya lantik kepala dinas kebudayaan, pariwisata, apa lagi? Bertahun-tahun di Kerong tidak pernah dilirik oleh Pemda Kerong. Bupati Kerong hari ini lantik dia. Orang YAPIS tertua di Kerong. Betul ini? Saya lantik tahun lalu. Saya tahu beliau punya air mata untuk tanah Kerong, jadi saya lantik beliau. Dan tidak pernah kita mau waktu itu, tahu. Kita lantik saja. Saya inginkan seperti itu. Tidak ada pemimpin yang sempurna di dunia ini, Bapak Ibu. Tapi setiap pemimpin ini melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Sekali lagi, tidak ada pemimpin yang sempurna di dunia ini. Tapi pemimpin-pemimpin di dunia ini ingin melakukan yang terbaik bagi masyarakat.
Dan setiap pemimpin itu unik. Dan setiap pemimpin itu unik. Maka kepada warga Yapis, pengurus yang baru dilantik, lakukan yang terbaik untuk Yapis Kero. Lakukan yang terbaik. Dan buat gebrakan terobosan untuk Yapis Kero. Itu pesan saya. Akhirnya saya menyampaikan selamat kepada pengurus Yapis Cabang Kero yang telah dilantik. Selamat dan sukses. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk, memberikan kekuatan, semangat Bapak Ibu untuk membangun bersama-sama pemerintah pendidikan di Kabupaten Kero. Dan kepada pengurus pusat Yapis Tanah Papua, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi dan sampaikan salam hormat dari saya kepada Ketua Umum pengurus pusat Yapis Tanah Papua yang telah memberikan amanah dan dukungan kepada Yapis Kero. Kami akan terus memberikan dukungan penuh kepada Yapis. Untuk itu komunikasi dan kolaborasi harus terus lebih ditingkatkan lagi. Kalau sudah baik hari ini, ditingkatkan lebih baik lagi. Tentunya selaras dengan visi besar. Di tahun ini kita membangun kesehatan dan pendidikan. Tema pembangunan tahun ini 2023 Kabupaten Kero adalah diarahkan untuk pendidikan dan kesehatan. Jadi silakan tema ini dimanfaatkan baik. Kepala Dinas Pendidikan untuk mengarahkan seluruh daya upaya. Kepala Dinas Pendidikan untuk mengerahkan seluruh daya upaya untuk membantu Yapis Kero. YPPK Kero dan YPK Kero, bantu mereka. Sekali lagi, Kepala Dinas Pendidikan bantu yayasan-yayasan ini, bantu mereka apa yang mereka perlukan. Segera, jangan tunda. Itu yang bisa sampaikan Bapak Ibu untuk kita sekalian. Semoga kita terus bekerja sama. Terima kasih untuk Yapis yang telah memberikan dukungan besar bagi Kero. Juga para ulama, para sesepuh, penyesepuh yang saya muliakan, saya kasihi. Terima kasih untuk dedikasi karya, doa dan dukungan bagi Kabupaten Kero. Semoga Tuhan senantiasa meridhoi, membimbing dan menuntun, melindungi kita untuk terus membangun Kabupaten Kero yang kita sama-sama cintai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Wembogin kei Girgura Kinsuri. Tuhan menciptakan kita yang membangun Tamne Yisan Kepase, bersatu bersepakat untuk membangun. Sekian. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bupati Kabupaten Kero. Ada yang mau bilang Bapak Gubernur. Yapis, ikhlas berjuang untuk Kero. Di bawah asuhan dari Bapak Ustadz Sudadi tadi yang membawakan kalam ilahimah. Ya, Pak Ustadz di bawah bimbingan Bapak Ustadz Sudadi. Masing-masing 2.500.000.
HP. Mana? Warek, warek. Mana wakil rektor? Direktur, ya. Sabar, yang mana yang bagus? Coba lihat. Ini warna kuning. Mana? Ini ini saja. Ya, hidroponik. Politek. Mana ibu-ibu? Ibu-ibu mana itu yang bukan ini banyak tas ibu-ibu. Silakan diambil.